Adik-adik, ketika itu Yakub sangat sedih karena dia harus berpamitan sama ibu dan bapaknya. Bahkan Yakub sedih adik-adik. Dia mengucapkan selamat tinggal ibu, bapak. Nah, walaupun dia sedih, ibu dan bapaknya tahu bahwa itu yang baik bagi Yakub. Lalu Yakub siap-siap adik-adik. Dia berangkat dari rumahnya menuju ke tempat yang jauh itu, di mana tempat itu bernama Haran. Apa adik-adik nama tempatnya? Haran. Nah, ketika dia berjalan sepanjang hari itu, matahari bersinar terang adik-adik. Lalu Yakub melihat ke langit, di mana di langit itu burung-burung terbang dengan indah. Bukan hanya itu adik-adik, Yakub juga melihat di tepi sungai ada air yang sejuk dan dingin. Di situ Yakub berhenti adik-adik. Dia mengambil air itu lalu dia minum. Wow, adik-adik, ternyata sangat indah ya, menyenangkan bahkan kalau kita berjalan pada waktu siang kan. Nah, adik-adik, seketika itu matahari mulai terbenam. Lalu Yakub tahu bahwa malam akan tiba. Dia sendiri. Terus siapa yang memelihara Yakub? Lalu di mana ya Yakub akan tidur? Nah, adik-adik, sementara Yakub berjalan, Yakub menantikan suatu malam itu akan tiba. Dan dia melihat ke langit di mana bintang-bintang berkelap-kelip adik-adik. Dan juga bulan yang memberikan terang adik-adik. Wah, lalu Yakub terus berjalan adik-adik. Ketika dia berjalan, tiba dia di suatu tempat yang bagus. Di situ dia melihat ada batu dan Yakub mengambil batu itu untuk dia jadikan bantal supaya dia dapat beristirahat adik-adik. Lalu Yakub beristirahat adik-adik. Nah, ketika dia beristirahat, Allah memberikan mimpi kepada Yakub, di mana Yakub melihat suatu tangga yang tinggi sekali, dan tangga itu sampai ke surga, di mana di ujung tangga itu ada Allah adik-adik. Bahkan bukan hanya itu, malaikat-malaikat dari surga turun naik adik-adik. Dan Allah berkata kepada Yakub, "Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau." Wow, adik-adik, ternyata Allah memberikan suatu mimpi yang begitu indah ya kepada Yakub. Sesudah itu Yakub bangun adik-adik. Nah, ketika Yakub sudah bangun, Yakub mulai mengingat kembali akan mimpinya itu, di mana dia merenungkan bahwa Allah berkata kepada dia, "Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau." Wah, adik-adik, Yakub sangat gembira sekali. Lalu Yakub mengambil batu itu yang menjadi bantalnya tadi. Dia letakkan batu itu sebagai tanda di tempat ini adik-adik. Bukan hanya itu, Yakub juga memberikan nama tempat ini yaitu Rumah Allah, karena Allah telah menyertai, melindungi, dan memelihara Yakub kemanapun Yakub pergi. Wah, adik-adik, sesudah itu Yakub berlutut, dia berdoa kepada Tuhan.
Tuhan berterima kasih karena Allah telah melindungi, menyertai, dan memelihara Yakub. Wow, adik-adik, ketika malam tiba, wah, kita juga tidur. Nah, sebelum tidur, adik-adik, kita melihat ke langit. Kalau gelap, bintang-bintang berkelap-kelip, bahkan bulan memberikan terang. Itu semua adalah pemberian Allah. Wah, Allah mengasihi kita ya adik-adik. Oleh sebab itu, sebelum kita tidur, kita harus berterima kasih dalam doa, karena Allah telah memberikan malam kepada kita adik-adik. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik yang di rumah supaya kita berdoa kepada Allah, karena Allah telah memberikan kepada kita malam. Nah, adik-adik yang di rumah, ayo ikutin kakak ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena Allah telah memberikan malam sehingga kami dapat beristirahat. Terima kasih, bahkan masih banyak lagi pemberian-pemberian Allah dalam hidup kami. Terima kasih karena Allah telah mengasihi kami. Ampuni setiap kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, supaya kita selalu berdoa, berterima kasih apapun yang Allah berikan dalam hidup kita.